Selamat siang, Pak Wisni dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba men-sharing-kan penggunaan pemrograman jaringan, khususnya untuk soket programming, dengan menggunakan aplikasi web server yang menggunakan PHP. Dan nanti saya juga akan mendemokan terkait dengan penggunaan TCP/IP di aplikasi yang saya sudah coba buat. Kemudian juga nanti saya akan show juga terkait dengan traffic yang tercapture di Wireshark. Oke, sebelumnya saya akan coba sharing dulu materi yang saya buat. Oke, nah apa sih socket programming? Socket programming merupakan fondasi utama komunikasi jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP maupun UDP. Dan kemudian komponen utama socket programming adalah socket, bind, listen, set, connect, membentuk alur komunikasi antara server dan klien. Ada apa pengertian dari soket itu sendiri? Soket adalah titik akhir komunikasi dua arah antara dua program dalam jaringan. Secara teknis, soket merupakan abstraksi perangkat lunak antara lapisan aplikasi dan lapisan transport pada model OSI layer ataupun TCP/IP layer. Di dalam soket itu ada beberapa identifikasi yang akan terdeteksi, yaitu alamat IP, nomor port, kemudian socket address, kemudian juga protokol transport. Jenis-jenis soket ada 3 macam soket, yaitu soket stream, soket diagram, dan soket row. Soket stream adalah komunikasi berorientasi koneksi, menjamin pengiriman data secara berurutan dan andal, cocok untuk transfer file dan web. Contoh penggunaannya adalah file transfer, HTTP, dan email. Sedangkan soket diagram ini menggunakan UDP, komunikasi tanpa koneksi, lebih cepat namun tidak menjamin urutan ataupun keandalan pengiriman data. Contoh penggunaannya adalah untuk streaming video, game online, dan DNS. Sedangkan yang terakhir soket row, menggunakan row, itu akses langsung ke protokol jaringan tingkat rendah. Umumnya digunakan untuk keperluan diagnostik jaringan. Contoh penggunaannya adalah untuk network diagnostik, ping, dan threshold. Kemudian modeling client server yang terjadi pada saat klien ingin berkomunikasi dengan server. Dimulai dengan klien membuka soket, server juga membuka soket, kemudian klien akan mengirimkan paket connect yang berisikan IP dan port ke server. Kemudian server akan mengaccept, kemudian juga setelah itu server akan mengirim acknowledge, kemudian klien akan mengirim paket send receive paket. Setelah server mereceive paketnya akan mengirimkan kembali acknowledge, kemudian setelah koneksinya sudah tidak dipergunakan lagi, maka klien akan mengirim close. Kemudian setelah server menerima paket close itu, akan dilanjut, server akan mengirim acknowledge close tersebut, dan kemudian komunikasi akan disconnect atau ditutup. Dan alur komunikasi soket TCP terdiri dari soket, bind, listen, connect, accept, send receive, dan close. 5 komponen utama soket programming, tadi seperti yang saya mention, soket fungsinya untuk membuat endpoint komunikasi baru. Kemudian untuk bind, mengikat soket ke alamat, sedangkan untuk listen, untuk memulai mode mendengarkan. Accept, menerima koneksi masuk, terakhir connect, memulai koneksi ke server. Nah, ini ada contoh pada saat dari klien itu akan coba connect ke server. Kebetulan di sini saya mengcapture traffic dari klien menggunakan TCP dump. Kemudian yang di kanan ini dari server juga akan saya capture ya. Nah, ini menandakan bahwa dari server sudah melistening port 80.
Nah, ini contoh capture menggunakan TCP dump. Jadi pada saat klien itu ingin membuka koneksi ke server, bisa dilihat di sini dari klien akan mengirimkan paket SYNC terlebih dahulu, kemudian dari server akan mengirim acknowledge ke klien, kemudian klien juga akan mengirimkan kembali SYNC ACK. Nah, setelah terjadi three-way handshake, maka dari klien akan mengirimkan paket yang di-request oleh klien, kemudian setelah server menerima paket tersebut, akan mengirimkan acknowledge ke klien, dan begitu seterusnya sampai nanti dari klien memutuskan untuk menutup koneksinya, sudah tidak diperlukan lagi, maka akan mengirimkan paket finish. Kemudian setelah server menerima paket finish, maka akan merespon dengan mengirimkan acknowledge-nya. Nah, ini contoh capture yang saya ambil untuk request paket yang tadi sebelumnya kita pakai TCP dump. Di sini juga terlihat di sisi klien menggunakan Wireshark ya. Di sini ada sync seperti yang tadi saya mention, ada sync, ACK, kemudian juga pada saat pengiriman paket ini akan terlihat isi paketnya ya, teman-teman semua. Nah, dan kesimpulannya, socket programming adalah mekanisme fundamental komunikasi jaringan. Komponen socket bind, listen, accept, dan connect bersifat sekuensial dan tidak dapat ditukar posisinya. Pemilihan jenis socket TCP versus UDP harus disesuaikan kebutuhan. TCP untuk transfer file dan web yang andal, sedangkan untuk UDP untuk streaming dan game yang memprioritaskan kecepatan. Paling untuk presentasinya cukup sekian, Pak Misni dan teman-teman. Kemudian saya akan coba men-sharing untuk demo penggunaan aplikasinya, dan kita akan coba meng-capture dari mulai three-way handshake, kemudian juga push data, kita akan bisa lihat melalui Wireshark. Oke, di sini saya sudah membuka Wireshark. Nah, ini kita coba restart dulu. Oke. Nah, kemudian saya akan mencoba membuka aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kelihatan dari sisi klien akan mengirimkan SYNC, kemudian server akan mengirimkan acknowledge, kemudian klien akan mengirimkan lagi SYNC ACK-nya. Setelah proses ini, maka three-way handshake sudah terkoneksi, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi server akan mengirimkan paket yang di-request oleh klien. Dalam hal ini request get ya, untuk web login.php. Nah, oke, kita coba login. Nah, kita coba masuk. Oke, nah di sini akan muncul tampilan dashboard-nya. Nah, kebetulan saya sudah belum menggunakan HTTPS, maka seharusnya kalau kita lihat di Wireshark, pada saat kita mengirimkan password, di sini harusnya terlihat ya, Pak Misni dan teman-teman, ini yang seharusnya tidak diperbolehkan ya. Nah, seperti ini kita coba. Ya, ini untuk body setelah loginnya ya. Jadi memang kalau kita tidak menggunakan HTTPS ini tidak secure ya, teman-teman. Jadi apapun data yang dikirimkan oleh server maupun yang dikirimkan dari klien itu benar-benar full plain, tidak ada enkripsinya ya, teman-teman. Coba tadi saya mau lihat
ini ya, kita coba login. Pada saat login, ini ya, ini juga terlihat ya, teman-teman, ini plain semua. Jadi memang pada saat proses pengirimannya ini plain semuanya ya, teman-teman. Di sini juga bisa kelihatan isi webnya apa aja ya. Dan ini password. Nah, di sini juga pada saat submit ya, kita bisa lihat. Terus di sini kita lihat, nah, post apa yang terjadi. Oke, nah kita coba lihat di sini, add lagi. Oh, ini sorry. Nah, sini found. Jadi pada saat pengiriman password, nah di sini bisa terlihat harusnya password yang dikirim itu kelihatan ya, teman-teman. Oke, nah ini sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi isi dalamnya, isi passwordnya juga sudah terlihat ya. Oke, nah ini get. Nah, ini PHP session ID-nya juga kelihatan. Nah, ini yang sebenarnya tidak disarankan apabila menggunakan HTTP murni ya, tanpa HTTPS ya. Tuh. Nah, kemudian pada saat ini kebetulan di aplikasi saya ada membuat auto refresh 30 detik ya. Jadi tiap 30 detik dari klien akan mengirimkan request get lagi ke server, dan juga nanti apabila kita klik gitu ya, nah ini juga akan mengirimkan push. Nah, ini seperti ini. Jadi ada pengiriman data juga ke server ya. Nah, ini kebetulan tidak ada antrian ya. Jadi dari server, dari klien request get index, kemudian akan dapat respon tidak ada antrian. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita logout, nah, dia juga akan, dari klien juga akan push request logout ya. Nah, kemudian terakhir kalau kita close, maka dari klien akan mengirimkan VIN-X. Kirim VIN dan akan muncul VIN-X, dan di sini juga akan kelihatan flag-nya bahwa ini set VIN. Paling sampai ini dulu untuk demonya, Pak Isni dan teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya langsung ke saya. Terima kasih, selamat siang.